Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, mujizat setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu, yang menjadi doa kita, yang menjadi harapan kita hari-hari ini adalah mujizat Tuhan terjadi. Bahkan tidak sedikit hari-hari ini Bapak Ibu, orang yang mulai bertanya-tanya tentang kuasa Tuhan. Orang mulai bertanya-tanya tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu berkuasa? Mendengar doa kita? Menjawab doa kita? Apakah mujizatnya masih ada? Bapak Ibu, sore ini kita mau belajar tentang mujizat Tuhan. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Ini sebuah hal yang tidak mungkin terjadi, saudara. Dan 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kita tahu waktu itu Bapak Ibu, umat Tuhan di Samaria sedang mengalami sebuah kelaparan yang sangat mengerikan. Kelaparan yang sangat-sangat menakutkan. Nah, itulah situasi kondisi umat Tuhan di Samaria. Nah, yang kedua, kita melihat apa yang menjadi respon dari perwira raja. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Dia berkata kepada Elisa, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Artinya Bapak Ibu, dia tidak percaya akan mujizat Tuhan, akan apa perkataan Nabi Elisa. Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, itu kata Nabi Elisa, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bapak Ibu, dengar dengan baik sore ini. Orang yang paling menderita, orang yang paling tersiksa, orang yang paling rugi besar dalam hidup ini adalah orang yang tidak percaya. Tidak percaya yang namanya mujizat Tuhan. Jadi orang yang paling menderita, yang paling rugi besar, yang paling tersiksa dalam hidup ini adalah orang yang tidak percaya yang namanya mujizat Tuhan. Malah sebaliknya Bapak Ibu, orang yang paling berbahagia adalah orang yang percaya yang namanya mujizat Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu apa yang terjadi dengan perwira raja itu. Ayat ke-20, demikianlah terjadi kepada orang itu, kepada perwira raja itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Kenapa saudara? Dia tidak percaya yang namanya mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami mujizat Tuhan setiap hari, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu bukan sebuah hal yang mudah. Bukan sebuah hal yang gampang. Bagaimana Bapak Ibu kita tetap percaya Tuhan dengan mujizat Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang besar, yang luar biasa, sekalipun Bapak Ibu kita sudah doa sungguh-sungguh, doa puasa, doa syafaat, doa peperangan. Bahkan Bapak Ibu tahu, yang berdoa buat wabah COVID-19 bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia bersepakat berdoa supaya wabah COVID-19 ini selesai.
Tapi nyatanya Bapak Ibu, sampai sore ini wabah COVID-19 masih berkuasa, masih merajalela. Bahkan kita masih mendengar ada orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Pertanyaannya Bapak Ibu, masihkah kita percaya akan mujizat Tuhan? Pertanyaannya, masihkah kita percaya kuasa Tuhan? Pertanyaannya, masihkah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dan saya perlu ingatkan sebuah hal yang tidak mudah. Kita melihat Bapak Ibu satu ayat di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ini Bapak Ibu yang menjadi dasar hidup saya dan saudara orang percaya. Dasarnya adalah karena percaya, bukan karena melihat. Bagaimana Bapak Ibu kita tetap percaya mujizat Tuhan di situasi COVID-19 yang sampai sore ini belum berhenti? Bahkan Bapak Ibu, WHO berkata kemungkinan COVID-19 tidak akan hilang. Artinya Bapak Ibu, kita hidup bersama dengan COVID-19. Percayakah Bapak Ibu dengan kuasa Tuhan? Percayakah Bapak Ibu dengan mujizat Tuhan? Sekalipun kita hidup bersama dengan COVID-19, ada mujizat Tuhan terjadi setiap hari dalam hidup kita, saudara. Banyak orang mulai berkata, kita masuk di sebuah era zaman yang namanya new normal. Siap tidak siap, kita harus siap. Kita harus sering cuci tangan, keluar pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus menjaga stamina tubuh kita tetap fit, sehat, dan kuat. Siap tidak siap, itulah kondisi yang hari-hari ini Bapak Ibu kita sedang jalani. Kehidupan yang sedang kita alami Bapak Ibu. Percayakah Bapak Ibu, mujizat setiap hari terjadi dalam hidup kita? Saya mau ajak Bapak Ibu buka satu ayat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi ada orang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Dengar dengan baik. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ingat Bapak Ibu, dasar hidup kita untuk kita mengalami mujizat Tuhan setiap hari itu karena percaya, bukan karena melihat. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, orang yang lahir buta. Jadi dia sejak lahir dia buta. Muridnya bertanya kepada Yesus, siapa yang berdosa? Orang itukah atau kedua orang tuanya? Yesus bilang bukan orang itu dan juga bukan kedua orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam hidup orang itu. Bapak Ibu, kita sulit mengerti. Nah sebab itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengerti dalam hidup ini? Makanya Bapak Ibu, kita perlu membaca Alkitab sehingga kita percaya. Kenapa saya katakan kita perlu membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam? Karena Alkitab, firman Tuhan adalah buku mujizat. Halo? Alkitab firman Tuhan itu adalah buku mujizat, buku yang paling ajaib, buku yang paling spektakuler, buku yang paling luar biasa.
yang paling banyak dibaca di muka bumi itu Alkitab. Buku yang paling banyak di dunia itu Alkitab. Bahkan Alkitab firman Tuhan itu ditulisnya dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu sepanjang masa yang namanya 16 abad, 1600 tahun. Sebuah proses panjang sekali. Bahkan Bapak Ibu tahu, ditulis oleh 40 penulis dengan masa proses kehidupan yang berbeda, satu dengan lain mereka tidak mengenal, dengan pendidikan status yang berbeda, tetapi mereka bisa menulis satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi bagaimana Bapak Ibu dalam hidup ini kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Kalau kita nggak percaya, kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Mungkin sore ini Bapak Ibu berkata kepada saya, Pastor Bambang, kenapa khotbahnya selalu menyinggung tentang firman Tuhan, tentang Alkitab? Ya, karena Alkitab itu adalah dasar kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Yesus. Jadi semua khotbah saya, apa yang saya sampaikan, dasarnya dari firman Allah. Dan sore saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa hidup tanpa mujizat Tuhan. Kita hidup sampai sore ini, ya itu karena mujizat Tuhan. Tanpa mujizat Tuhan Bapak Ibu, kita nggak bisa bikin buat apa-apa. Kita ada sampai sore ini, tubuh kita kuat sehat, semua karena mujizat Tuhan. Mari Bapak Ibu sore ini yakinkan di dalam diri kita, apapun yang terjadi, sekalipun mata kita melihat belum ada tanda-tanda mujizat, kita percaya. Ingat kembali Bapak Ibu, dasar hidup kita karena percaya. Dari mana? Firman Allah. Kenapa firman Allah? Kenapa Alkitab? Karena dia buku mujizat. Dan ada banyak mujizat yang diceritakan. Ada banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita manusia, saudara. Jadi sore ini, kalau Bapak Ibu mulai menyerah, mulai frustasi, mulai tawar hati, mulai ragu akan mujizat Tuhan, yuk sore ini kembali bangkitkan semangat untuk berdoa, kembali untuk bergairah, lebih percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena tidak ada Tuhan Allah dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus Tuhan. Itu kita perlu yakinkan. Apapun terjadi, bagaimanapun situasi kondisi kita hari-hari ini, yakinkan mujizat Tuhan setiap hari pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati. Hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.